Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6 SDN 019 Semarang Tinggi. Masih kita belajar online pada hari ini, yaitu masih bersama Pak Mus di sini. Anggap saja meskipun kita belajar tidak tatap muka anak-anak sekalian, tapi kalian mudah-mudahan tetap semangat dan tetap bisa mengikuti dengan baik materi apa yang sudah Pak Mus sampaikan. Jadi anggap saja video ini sebagai pengganti kita tatap muka di depan kelas ya. Jadi anggap saja ketika Pak Mus berbicara di sini meskipun lewat media YouTube, tapi anggap saja ini sebagai pembelajaran tatap muka yang seperti kalian mungkin alami di sekolah. Jadi tidak mengurangi kalian semangat dalam belajar, meskipun kita tidak tatap muka, tapi dengan media ini mudah-mudahan tetap semangat dan tetap bisa memahami materi apa yang sudah Pak Mus sampaikan dari awal sampai akhir. Langsung saja anak-anakku sekalian, kita masuk ke tema 2, subtema 1, pembelajaran 5. Sebenarnya masih mengulang-ulang ini ya, mengulang-ulang yang kemarin-kemarin, materi yang kemarin. Kita masuk materi PPKN ini anakku, yaitu penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ada beberapa penerapan proklamasi kemerdekaan, bisa di lingkungan rumah, bisa di lingkungan sekolah, dan bisa di lingkungan masyarakat. Nah, kita pelajari satu persatu. Bagaimana makna penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapannya di lingkungan rumah. Yang pertama yaitu rajin membantu orang tua. Kita rajin membantu orang tua termasuk makna penerapan dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rajin membantu orang tua, berbakti kepada orang tua, kemudian menjalin kerukunan dalam keluarga, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Jadi di dalam keluarga, apabila kita melakukan hal-hal kelima ini, itu sama dengan kita sudah menerapkan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di lingkungan sekolah. Yang pertama, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Ini ya, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Terus kemudian gemar membantu teman yang sedang kesulitan. Yang ketiga, memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan. Ini ya. Keempat, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Yang kelima, saling menghormati dengan teman yang berbeda suku dan agama. Nah, ini semua termasuk penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di lingkungan sekolah ya. Jadi kalau sebelum proklamasi kemerdekaan ini tidak bisa kita lakukan ya. Ini tidak bisa kita lakukan, kenapa? Karena kita kondisi bangsa Indonesia satu dalam keadaan dijajah oleh Belanda, Jepang maupun bangsa-bangsa Eropa yang lainnya ya. Tapi dengan kita merdeka, berarti dengan kegiatan pramuka di sekolah kita kan ada kemerdekaan di situ. Gemar membantu, memperhatikan guru. Dulu nggak sempat sekolah itu nak ya. Jadi dulu tuh jangankan untuk sekolah, untuk bekerja, untuk menghidupi keluarga saja kesulitan ya, karena hidup dalam genggaman penjajahan. Ya, ini penerapan di lingkungan sekolah. Ini penerapan di lingkungan rumah. Nah, kita lanjutkan penerapan makna proklamasi kemerdekaan di lingkungan masyarakat. Nah, ini ya, ada 5 juga. Yang pertama, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman saat bermain bersama. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, bekerja sama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi Indonesia. Yang kelima, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat. Nah, ini adalah sikap atau penerapan makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia di lingkungan masyarakat. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke materi SBDP. Mengamati pola lantai tarik daerah. Kemarin kita sudah nyimak videonya ya.
nyimak video pola lantai dari tari-tari itu. Jadi sekarang kita mengamati pola lantai tari daerah. Jadi masing-masing tari daerah itu punya pola lantai sendiri-sendirian ya. Nah, contohnya di sini ada tari sedati. Tari sedati berasal dari Aceh. Gambar tariannya seperti ini, bentuknya, susunan polanya. Kemudian pola lantainya dia bernama garis lurus vertikal. Garis lurus vertikal. Jadi depan ke belakang. Depan ke belakang ini kita sebut namanya garis lurus vertikal. Kemudian tari daerah yang lain yaitu tari andun. Tari andun itu berasal dari daerah Bengkulu. Daerah Bengkulu. Nah, ini gambar tariannya seperti ini. Kemudian pola lantainya lingkaran, ya. Nah, lingkaran itu seperti ini bentuk ininya, pola lantainya. Terus kemudian sekarang tari tanda. Nah, ini tari tanda itu berasal dari daerah kita ya, daerah Riau. Tari tanda berasal dari daerah Riau. Gambar tariannya seperti ini, lingkar ini ya. Jenis pola lantainya lingkaran, kemudian gambarnya seperti ini. Nah, ini di sini artinya di sini ini pandangan ke depannya, di pandangan ke depan. Ini pandangan ke depan. Jadi artinya memutar, dia mandang ke depan. Maksudnya mandang ke temannya secara melingkar ya. Kemudian tarian selanjutnya tari tambun dan bungai. Tari tambun dan bungai itu berasal dari Kalimantan Tengah. Ya, berbentuk seperti ini, zigzag ini, zigzag. Nama pola lantainya jenisnya garis lurus zigzag. Artinya zigzag itu begini, bentuknya seperti gergaji ya, mata gergaji ini. Nah, ini pandangan ke depan, pandangan ke depan, pandangan ke depan. Nah, sekarang memperagakan pola lantai tari daerah. Nah, ini bentuknya tadi pola lurus horizontal nih, pola lurus horizontal. Ini pola lingkaran, yang ini pola zigzag. Dari gambar ini mungkin anak-anakku sudah paham, sudah bisa tahu bahwa ini pola lantainya. Oh, ini pola lantainya karena dia lurus, baris berbaris, makanya dia berbentuk lurus horizontal. Karena ini berbentuk lingkaran, maka garis pola lantainya adalah pola lantai berbentuk lingkaran. Oh, ini karena selang-seling ya, selang-seling kayak mata gergaji ini. Oh, berarti ini pola lantainya pola lantai tari zigzag ya, pola lantainya zigzag ya. Nah, alhamdulillah anak-anakku sekalian, itu materi singkat kita ya, karena sebetulnya materi-materi ini adalah kelanjutan dari materi-materi sebelumnya. Jadi itu mungkin tinggal sisa-sisa dari materi sebelumnya. Selamat belajar anak sekalian, mudah-mudahan anak paham. Kalau misalnya ada materi yang kira-kira masih belum jelas, bisa dibuka di video-video kamu sebelumnya. Jadi semangat belajar. Selanjutnya kalian mengerjakan tugas seperti biasa di buku tema, terus kemudian nanti diunggah di Classroom, kirim di Classroom ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, mudah-mudahan sukses selalu, mendapat nilai yang bagus. Kalau kalian mendapat nilai bagus, maka berpotensi kalian bisa lulus atau bisa mendapatkan predikat yang terbaik. Mungkin itu saja yang bisa kamu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Pak Musa akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.